Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, guru-guru dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu media sosial. Siapa sih di sini yang nggak pernah pakai media sosial? Mungkin salah satunya pernah, seperti YouTube, TikTok, Instagram, atau mungkin Twitter. Tujuan utama dari pidato saya hari ini adalah untuk membantu teman-teman memahami cara yang baik dan aman dalam menggunakan media sosial. Selain itu, saya juga ingin menjelaskan manfaat dan juga bahaya media sosial bagi teman-teman semuanya, dan juga mengajak teman-teman untuk membatasi penggunaan gadget secara berlebihan. Pertama, saya mengibaratkan media sosial itu seperti pisau yang memiliki dua sisi yang berbeda. Yang pertama, media sosial itu bisa menjadi sangat bermanfaat. Dan yang kedua, media sosial itu bisa sangat berbahaya jika kita tidak menggunakannya secara hati-hati. Berdasarkan data dari APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penggunaan internet bagi anak dan remaja itu sudah sangat meningkat dari tahun ke tahun. Artinya dunia digital ini sudah semakin meluas. Dan juga artinya itu kita perlu belajar bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik, bijak sejak kita dini. Media sosial itu sebenarnya punya banyak sekali manfaat kalau kita menggunakannya dengan benar. UNICEF Indonesia juga menyebutkan bahwa internet dan media sosial membantu anak untuk belajar hal-hal baru seperti menonton video edukatif atau juga membantu tentang pelajaran sekolah, lalu mencari informasi untuk tugas-tugas sekolah, dan juga bisa untuk mengembangkan kreativitas, misalnya dengan menggambar, menulis, atau mengunggah hasil karya mereka. Tentu saja ini harus dilakukan oleh pengawasan orang tua dan juga guru, atau mungkin keluarga yang lebih tua. Namun di sisi lain, media sosial itu juga memiliki banyak sekali dampak yang sangat berbahaya jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penggunaan gadget dan HP yang sangat berlebihan dapat mengganggu jam tidur anak, karena anak akan melihat gadget secara berlebihan, lalu mengurangi konsentrasi mereka belajar sehingga nilai di sekolah bisa turun, mengurangi waktu bermain di luar dengan teman-teman, lalu juga membuat anak terpapar konten negatif karena kita tidak mengawasi penggunaan media sosial mereka. Jadi bayangkan aja jika kalian menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menatap gadget atau HP, kalian akan membuang waktu itu yang seharusnya waktu untuk belajar, bermain dengan teman di luar, berinteraksi dengan orang tua, itu semuanya akan berkurang. Karena apa? Karena penggunaan media sosial yang berlebihan. Lalu bagaimana sih kita bisa tetap aman dan sehat menggunakan media sosial? Pertama, batasi waktu. Misalnya kalian itu membatasi diri kalian untuk menggunakan gadget 1-2 jam sehari, dan itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif tentunya, seperti mengerjakan tugas atau menonton video edukatif, atau mungkin untuk mengembangkan kreativitas kalian dan sebagainya. Yang kedua, pilihlah konten yang sehat. Jangan sembarangan mengikuti konten yang nggak jelas. Mungkin di TikTok banyak ya konten yang nggak jelas, jadi jangan mudah percaya mengikuti hal-hal yang berbau negatif, dan juga saringlah berita-berita yang kalian baca di internet. Yang ketiga, kalian harus tetap menjaga privasi. Jangan sembarangan membagi informasi seperti alamat rumah, terus juga di mana kalian sekolah, terus nomor telepon kalian, atau mungkin foto-foto kalian gitu. Jadi harus tetap menjaga privasi di media sosial. Dan yang terakhir, gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Kalian bisa mengunggah karya seni kalian, mungkin kalian demen menggambar atau menulis, kalian bisa mengunggah karya tersebut di media sosial. Dan tentu saja kalian harus konsultasikan dulu ke orang tua apakah ini boleh diunggah atau tidak, seperti itu. Dengan begitu, media sosial itu dapat menjadi alat yang bermanfaat, bukan hanya untuk hiburan belaka. Sekarang, marilah kita renungkan bersama, media sosial itu diciptakan untuk membantu hidup kita lebih mudah dan lebih baik.
bukan untuk membuat kita menjadi malas, sakit, atau terluka. Kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk memilih apa yang kita lihat, bagaimana kita bermain, dan bagaimana kita membagikan di media sosial. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk memulai membatasi penggunaan gadget atau HP dengan memilih konten yang sehat dan selalu berdiskusi dengan orang tua atau guru bila menemui konten yang tidak dimengerti. Jika kita semua melakukan ini, media sosial tidak lagi menjadi suatu hal yang menakutkan, tetapi sahabat yang bisa membantu kita untuk belajar, berkembang, dan menjadi anak yang lebih bijak. Demikian pidato dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.